Kita ngobrol sama Kak Adi tadi, kita mau nanya juga tentang apa sih hubungannya antara musik dengan membutuhkan karakter atau kecerdasan secara emosinya. Mungkin saya langsung ke pengalaman yang menarik yang saya tahu, di mana Singapura itu di tahun 70-an itu udah cukup maju secara fisik, secara ekonomi gitu. Tapi Deputy Prime Minister mereka, Dr. Heng Swee, tiba-tiba berujar bahwa Singapura itu sudah maju sekali, ekonomi kita jadi negara lumayan kaya lah gitu. Tetapi tidak beradab. Kita waktu itu saya masih ingat, kalau yang tahun 70-an udah ada ya. Saya waktu itu kalau ke Singapura, begitu keluar ke airport ya, itu taksinya bawanya marah-marah, kemudian orang meludah masih sembarangan gitu ya. Ya hal-hal seperti itu. Herannya waktu itu sudah mulai ada gagasan dari Dr. Heng Swee itu untuk bahwa kita harus membentuk karakter. Nah, dan yang bikin saya terperangah melalui apa? Melalui kegiatan seni, khususnya musik di sekolah. Wow, waktu itu saya baru saya coba ingin tahu lebih dalam lagi di negara barat bagaimana dan sebagainya. Tapi Singapura kan asing terhadap musik klasik barat, bahkan kita lebih karena kita dijajah lama, ya. Kemudian seni budayanya juga kita tahu lah Singapura ya. Tapi bayangkan dia mengusulkan pemerintahnya untuk menggarap seni budaya dalam konteks pembentukan karakter building. Nah, sejak itu tahun 79 langsung dibentuk Singapore Symphony Orchestra. Ya, audisi musisinya dari seluruh dunia. Kita mana mungkin. Ya, musisinya bule-bule. Ya, 90% orang macam-macam, Eropa, Amerika, dan sebagainya, dikontrak untuk main setiap Sabtu Minggu, karena juga Sabtu. Nah, kemudian juga harus punya kewajiban, dia punya kewajiban untuk mengajar, transfer of knowledge. Nah, itu dalam waktu yang tidak panjang setelah itu, dia lengkapi dengan membangun concert hall dan Esplanade itu. Jadi dia sungguh-sungguh melihat situ. Dan saya kalau membayangkan Singapura saat itu dibandingkan dengan sekarang lihat jauh beda gitu ya. Nggak ada lagi orang muda sembarangan. Ya tentunya ada aturan, ada law enforcement untuk itu yang keras sekali gitu. Tapi dari cara berbicara dan sebagainya udah beda sekali gitu. Mereka satu contoh buat saya yang menyadarkan saya pentingnya seni budaya itu untuk membentukkan karakter. Banyak sekali yang kita bisa lihat selain itu, misalnya bagaimana musik itu dipakai, yang tadi saya singgung mengenai musik dan perannya sebagai alat pendidikan. Jadi di negara-negara maju, juga di Jepang, China, Korea, itu kegiatan seni musik, belajar memainkan instrumen dan bentuk satu grup itu banyak diharuskan, ditekankan di elementary school. Karena memang pembentukan karakter itu paling sulit manusia. Mungkin dia diberikan pilihan apa-apa, mungkin pada saat usia dewasa belasan tahun pun mungkin lebih gampang. Tapi 10 tahun pertama, mungkin kan 15 tahun pertama itu sangat krusial untuk membentuk karakter, dan musik itu memberikan perannya yang tinggi sekali untuk membentuk karakter manusia. Nah, sedikit contoh bahwa pada saat anak belajar musik itu tadi dia harus mempelajari nilai note secara matematis, kemudian di situ ada perjuangan untuk menguasainya, ada kemudian begitu dia main dia harus menggunakan rasa, ya, yang mana kalau cuma musik begitu aja akan dull, akan seperti apa ya, membosankan lah. Begitu dia
libatkan rasa, musik akan berkomunikasi menjadi sarana ekspresi. Nah, kemudian itu baru dia sendiri gitu ya, membuat kegiatan otak kiri dan otak kanan sama-sama aktif, dan karena aktif apa itu saya ada satu yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan itu itu biasanya konon menurut penelitian itu makin tebal. Kalau di contekannya itu apa tuh? Dokter apa tuh? Ada dokter di sini. Betul lah, nanti dibahas. Pokoknya belum itu loh dok. Hubungan otak kiri kanan. Secara belum. Belum juga, belum ngerti aku. Benar ya dok ya? Belum. Nah, jadi itu tadi penyeimbangan Oh itu ada itu di belakang cerebellum. Jadi itu. Jadi secara pribadi kiri dan kanan dibuat terus seimbang. Nah, begitu dia sudah bisa memainkan sedikit aja, sudah dilibatkan dalam kegiatan berkelompok. Nah, di sini lebih efektif lagi musik sebagai pembentuk karakter. Dalam main kelompok seperti itu tadi ya, mereka dibiasakan untuk disiplin, kemudian meredam emosi. Dalam satu kelompok itu nggak mungkin seragam sama sekali kompetensinya antara yang ini yang itu. Pasti salah satu kurang, salah satu lebih mellow, salah satu lebih dan pada saat mereka berkelompok, mereka harus sama-sama punya komitmen menghasilkan satu musik. Bukan ini 4 musik, bukan satu musik, tapi dijalin oleh 4 orang. Tidak mungkin bisa menghasilkan satu musik yang sinergis, yang padu gitu, kalau masing-masingnya egonya liar sendiri-sendiri. Di sini mulai dari kecil mereka diajarkan mengelola emosi. Nah, itu yang membuat teamwork mereka tumbuh disiplin. Gara-gara pemain cello hilang atau belum datang, yang lain nggak mungkin bisa mulai. Jadi bukan karena indoktrinasi ini itu. Ini belum datang, yuk kita main, cellonya nggak ada, oh jadi nggak lengkap, bukan musik ini, ya udah. Begitu datang, mana sih? Nah, seringkali itu yang membuat mereka disiplin dan akhirnya terbentuk sikap disiplin seterusnya itu ya karena tuntutan si musik itu sendiri. Jadi banyak nilai edukasi, banyak nilai pendidikan yang ada dalam satu kegiatan musik, lebih dari sekedar hiburan. Di Indonesia itu lebih dilihat konteksnya musik hiburan titik. Maka kita nggak bisa memanfaatkan pendidikan musik lebih jauh seperti di negara